Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nugra dari kelas ETI 607 dan dari kelompok 11 yang beranggotakan Ahmad Alifi, Jos Ardi Bernardo, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Basic Device Configuration dan Switching Concept. Basic device configuration ialah langkah awal untuk mengatur perangkat agar dapat berfungsi seperti mengatur tanggal, waktu, atau koneksi jaringan. Dan sedangkan switching concept ialah ide dasar tentang bagaimana data atau sinyal dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti dalam jaringan komputer atau sistem telekomunikasi. Selanjutnya ada switch LED indikator. Pada gambar di bawah, yang nomor satu adalah lampu sistem atau SYST. Lampu tersebut akan menyala jika sistem berfungsi. Yang kedua adalah lampu sumber daya redundan atau RPS yang menunjukkan status sumber daya cadangan. Yang ketiga adalah lampu status port atau STAT yang menyala hijau untuk menunjukkan status port normal. Yang keempat ada lampu duplex port atau DUPLX yang menyala hijau jika menunjukkan mode duplex aktif. Yang kelima ada lampu kecepatan port atau speed, ialah yang menyala jika menunjukkan kecepatan port aktif. Dan yang terakhir adalah lampu power over Ethernet atau PoE yang menyala jika switch mendukung PoE dan menunjukkan status PoE pada setiap port. Selanjutnya ada switch manajemen akses. Untuk menyiapkan saklar untuk manajemen jarak jauh, saklar harus dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask. Untuk mengelola saklar dari jarak jauh jaringan, saklar harus dikonfigurasikan dengan gateway default. Ini sangat mirip dengan konfigurasi alamat IP informasi pada perangkat host. Pada gambar antarmuka virtual saklar pada S1 harus diberi alamat IP. SPI adalah saklar antarmuka virtual, bukan port fisik pada saklar. Kabel konsol digunakan untuk menyambungkan ke PC sehingga saklar dapat diaktifkan pada awalnya dikonfigurasi. Selanjutnya ada configure switch port at the physical layer. Port switch pada Cisco Catalyst 2960 dan 3560 secara default diatur otomatis untuk duplex dan kecepatannya. Port 10 atau 100 maupun 1000 dapat beroperasi dalam mode duplex setengah atau penuh, tergantung pada kecepatan yang diatur. Disarankan untuk mengatur pengaturan kecepatan dan duplex secara manual pada perangkat yang dikenal seperti server atau perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya ada telnet operation. Apa sih telnet? Telnet itu merupakan port TPC23 dan merupakan protokol yang rentan karena mengirimkan informasi login dalam teks polos, seperti nama pengguna dan kata sandi. Aktor jahat dapat memantau atau menangkap informasi ini dengan mudah menggunakan alat seperti Wireshark. Disarankan untuk menggunakan protokol yang lebih aman seperti SSH untuk melindungi informasi login. Selanjutnya ada SSH operation. SSH adalah protokol aman yang digunakan untuk koneksi manajemen jarak jauh melalui TCP port 22. Ini mengenkripsi informasi login dan data yang dikirimkan, menggantikan telnet yang rentan terhadap pemantauan. Dalam tangkapan Wireshark dari sesi SSH, meskipun alamat IP perangkat dapat dilacak, informasi login seperti nama pengguna dan kata sandi tetap terenkripsi, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada switching in networking. Dalam konteks saklar terdapat dua istilah penting terkait dengan arah frame data. Yang pertama adalah ingress, yaitu data masuk ke antarmuka saklar, sedangkan egress yaitu data keluar dari antarmuka saklar. Saklar menggunakan informasi tentang arah datangnya data dan alamat MAC tujuan untuk mengambil keputusan tentang kemana data tersebut harus diteruskan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan label alamat MAC.
Pentingnya untuk dicatat bahwa saklar tidak akan mengizinkan lalu lintas untuk diteruskan keluar dari antarmuka yang menerima data tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.